Kini, semua murid baru dibawa ke hutan Kotayong yang dipimpin langsung oleh Tusu. Mereka semua pun disuruh beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu waktu malam akan tiba. Sesaat, King Su yang melihat Tusu seperti sangat mengenalinya dan merasa orang tersebut adalah Yusin. Ia bersama Ouyang menghampiri Tusu. Namun di sini Tusu bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada mereka berdua. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Tusu sedari kecil hingga tumbuh dewasa tidak pernah bersosialisasi dan terus menetap di belakang gunung seorang diri. Hal tersebut membuat dirinya menjadi sangat kaku apabila bertemu dengan orang yang tak ia kenal. Melihat sikap dingin Tusu, King Su menyadari kalau Tusu bukanlah Yusin. Hingga pada malam harinya, seluruh murid sudah capek menunggu dan mereka melihat Tusu seperti patung yang terus saja berdiam diri tanpa berbicara apa-apa. Mereka pun meremehkan dan menganggap Tusu sebagai senior yang lemah. Tak lama kemudian, roh-roh jahat di hutan itu mulai keluar dan tentu saja para murid baru menjadi sangat panik. Padahal roh-roh tersebut tidak akan menyakiti mereka. King Su dan Ouyang menyadari akan hal tersebut dan memilih untuk tetap tenang sambil menghampiri Tusu. Di waktu bersamaan, Ling Duan merencanakan niat jahatnya, yang dimana ia hendak melepaskan 2 ekor siluman burung yang dikenal sangat jahat. Hal tersebut ia lakukan supaya Tusu sebagai penanggung jawab disalahkan atas insiden yang akan terjadi. Salah satu murid akhirnya menjadi korban sasaran dari siluman burung itu. Melihat hal tersebut, Tusu menyadari ada yang tak beres saat ini. Ia pun segera membubarkan para murid dan menyelamatkan salah satu murid yang terluka. Terlihat, ia pun langsung bertarung melawan siluman burung di sana. Ouyang mencoba membantunya, namun naas ia yang harus ditangkap oleh siluman tersebut. Tusu berusaha segera pergi mengejarnya, disusul oleh King Su yang mengikutinya dari belakang. Lalu mereka menemukan Ouyang bersamaan dengan 2 ekor siluman tersebut yang berada di sebuah goa. Secara tiba-tiba, King Su masuk ke sana dan melawan salah satu siluman burung tersebut. Melihat adanya kesempatan, Tusu mencoba menyelamatkan Ouyang. Namun sesaat, nasib tak berpihak kepada King Su yang hampir dibunuh oleh burung tersebut. Tusu segera melindunginya dan mengorbankan tubuhnya hingga terluka. Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi keluar. Dan Ouyang melempar sebuah bom miliknya dan meledakkan goa tersebut bersamaan dengan salah satu siluman burung di sana. Keesokan harinya, tragedi tadi malam telah diketahui oleh kepala pendeta yang memarahi Ling Duan yang tak becus menjaga murid baru saat ini. Ling Duan menyalahkan Tusu karena Tusu sebagai penanggung jawab untuk murid baru. Fuku di sana berusaha membela Tusu karena seharusnya Tusu bersama Ling Duan yang harus menjaga para murid baru tadi malam. Namun kenapa Ling Duan tidak berada di hutan? Karena hal tersebut, kepala pendeta memarahi Ling Duan karena telah membiarkan Tusu untuk melakukan tugas seorang diri. Ia pun akan dihukum atas perbuatannya. Ling Duan yang hendak menjebak Tusu, kini justru ia yang dihukum. Singkat cerita, di saat makan siang, Tusu datang ke sana karena hendak makan. Ia pun memilih meja sendiri dan tidak ingin bersosialisasi dengan murid lainnya. King Su dan Ouyang menghampirinya dan menanyakan kondisinya saat ini.
Tusu berkata ia tidak membutuhkan bantuan mereka. 商业无碍，无需借还。 Ling Duan menghampiri mereka berdua sambil berkata untuk tak usah berdekatan dengan Tusu, karena Tusu merupakan seorang monster yang dijauhi oleh seluruh murid. King Su dan Ouyang tidak memperdulikan perkataannya dan memilih pergi dari tempat itu. 先走了。我去找福区。 Setelah itu, Ouyang datang menghampiri Tusu yang kesakitan karena bekas luka sehabis dicakar oleh siluman burung tadi malam. Ia mengaku merupakan seorang dokter dan bisa menyembuhkan lukanya. Tusu yang awalnya menolak bantuan Ouyang akhirnya mau tidak mau menerima bantuannya, karena bagaimanapun juga ia tak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. 好，那我走了。 Sementara itu, King Su menghampiri Fuku sambil menanyakan apakah Tusu nama aslinya adalah Yusin. Fuku menyangkal akan hal tersebut karena yang ia tahu sejak dulu namanya adalah Tusu, bukanlah Yusin. Di lain tempat, Ling Duan bersama Zhao Lin datang menghampiri Tusu. Ia pun membuat perhitungan kepadanya karena ulah Tusu kini ia harus dihukum oleh kepala pendeta. Ouyang menyadari kalau siluman burung kemarin malam itu semuanya ulah dari Ling Duan yang berusaha mencelakai Tusu. Karena di tempat kejadian hanya Ling Duan yang tak berada di sana. Tentu saja Ling Duan menyangkal tuduhan tersebut dan sangat marah kepada Ouyang sebagai murid baru sudah berani memfitnahnya. Karena melihat Ouyang semakin dekat dengan Tusu, Ling Duan juga membuat perhitungan kepada mereka berdua. Singkatnya, sesi latihan berpedang akan segera dimulai, yang dipimpin langsung oleh Ling Duan. Ouyang datang ke sana dan secara diam-diam meletakkan ekor hewan di tubuh Ling Duan. Melihatnya di sana, Ling Duan mengusir Ouyang. Ia pun disuruh untuk membelah kayu bakar saja di dapur. Karena hal itu, Ouyang menuruti perintahnya dan langsung pergi meninggalkan tempat pelatihan. Sesaat Ling Duan menyadari ada ekor hewan di punggungnya. Hal tersebut membuat semua murid baru menertawakannya. Tentu saja hal itu membuat Ling Duan menjadi sangat malu. Singkatnya, Tusu melihat Ouyang sedang membelah kayu. Ia pun merasa heran karena seharusnya ia saat ini sedang berlatih pedang. Mengetahui kalau Ouyang diusir oleh Ling Duan untuk melakukan pelatihan, Tusu akhirnya mengajaknya ke belakang gunung. Sebagai ucapan terima kasihnya karena telah mengobati lukanya kemarin, ia secara pribadi akan mengajari Ouyang berlatih pedang. Setelah selesai berlatih, Ouyang menceritakan asal-usulnya yang merupakan seorang dokter dan bukanlah seorang pendekar. Alasan ia masuk ke dalam perguruan Kotayong karena ia hendak menciptakan sebuah obat yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Dan orang tersebut adalah pacarnya sendiri yang saat ini telah tiada dan jasad dari pacarnya juga belum ditemukan. Tak lama kemudian, Fuku dan King Su datang ke sana. Melihat kedatangan King Su, Tusu memilih pergi meninggalkan mereka. Sikap Tusu yang antisosial membuat King Su dan Ouyang menanyai apa yang sebenarnya terjadi. Fuku lalu menceritakan kalau Tusu sedari kecil memang diisolasi oleh pendeta Ziyin di belakang gunung karena ada aura iblis di dalam tubuhnya. Ouyang menyadari pantas saja luka di tubuh Tusu tidak bisa sembuh. Hal itu dikarenakan ada aura iblis tersebut. Oleh karena itu, mereka semua pun berniat meminjam tungku obat milik perguruan, agar Ouyang bisa membuat obat mujarab untuk menyembuhkan luka Tusu saat ini. Setelah mendengarkan cerita Fuku, King Su semakin yakin kalau Tusu adalah Yusin, teman semasa kecilnya dulu. 带你们去，我也去。 Mereka pun pergi menemui Hong Yu untuk meminjam tungku obat, supaya Ouyang bisa membuat obat untuk menyembuhkan luka di tubuh Tusu. Namun, Hong Yu melarangnya, karena tungku obat milik kepala pendeta yang tak bisa sembarang orang memakainya.
是啊，那种毒很厉害的。 Ouyang menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan ia akan berlutut memohon kepada Hongyu agar mendapatkan belas kasihan. Ia pun berlutut di sana agar diizinkan meminjam tungku obat. Hongyu yang melihat keseriusan Ouyang akhirnya merasa iba. Singkatnya, malam hari pun tiba. Fuku yang berada di kamar sesaat dirasuki oleh siluman burung yang kini hendak membalaskan dendam karena siluman burung satunya lagi telah dibunuh oleh mereka. Fuku yang telah dirasuki lalu menemui Ling Duan karena Ling Duan orang yang telah menyebabkan semuanya ini. Ling Duan yang melihat siluman burung merasuki tubuh Fuku menjadi sangat ketakutan. Ia berkata yang membunuh siluman burung kemarin bukanlah dirinya, melainkan Tusu. Mengetahui hal tersebut, Fuku lalu pergi dari sana. Sesampainya di kamar Tusu, siluman burung mencoba membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Namun saat mendekati Tusu, ia justru terpental. Dari sinilah ia menyadari kalau di tubuh Tusu terdapat aura iblis yang sangat kuat. Di waktu bersamaan, Ouyang masuk ke dalam untuk memberikan obat kepada Tusu. Siluman itu pun juga hendak membunuhnya. Namun ia lagi-lagi gagal karena Ouyang ternyata memiliki jimat penangkal siluman. Menyadari hal tersebut, ia pun segera pergi dari sana. Setelah itu, Ouyang memberikan obat buatannya kepada Tusu yang menggunakan tungku obat. Sesaat ia merasa curiga, kenapa Fuku hendak menyerangnya tadi? Namun ia memilih diam dan tidak bercerita kepada Tusu. Hingga keesokan harinya, Ling Duan kembali bertemu dengan Fuku. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Namun di sini, siluman burung sudah tidak merasuki tubuh Fuku, yang membuatnya merasa heran kenapa Ling Duan sangat takut kepadanya. 好奇怪啊！ Tingkah mencurigakan mereka berdua dilihat langsung oleh Ouyang yang mengintip dari kejauhan. Tak lama kemudian, King Su datang menghampirinya. Ia pun menanyakan kepada King Su jam berapa Fuku kembali ke kamar tadi malam. King Su menjawab kalau Fuku tidak berada di kamar semalaman dan baru saja kembali ke kamar tadi pagi. Mengetahui hal tersebut, Ouyang segera menemui Tusu dan menceritakan kejadian tadi malam. Ia pun curiga kalau Fuku dirasuki oleh siluman yang hendak membunuhnya. Yang ia tahu, siluman tidak akan keluar di siang hari karena matahari adalah sumber kelemahannya. Untuk membuktikan semua omongan Ouyang, mereka berdua pun akan mengintai pergerakan Fuku nanti malam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ling Duan lagi-lagi dihampiri oleh Fuku yang kembali dirasuki siluman burung. Di sana Fuku memerintahkan Ling Duan untuk mencuri jimat milik Ouyang. Apabila itu tidak dilakukan, ia akan membunuhnya di sana. Ling Duan yang ketakutan setengah mati siap melakukan perintahnya. Ia pun secara diam-diam masuk ke kamar Ouyang. Namun ia tidak menemukan keberadaan jimat tersebut. Karena tidak menemukan apa yang ia cari, Ling Duan segera keluar. Namun sayang, ia kegep oleh Ouyang dan Tusu. Tusu memaksanya untuk berkata jujur mengenai apa yang terjadi saat ini. Kalau tidak, ia akan menghajarnya. Ling Duan akhirnya mau berkata jujur kalau yang sebenarnya dirinya lah yang telah melepaskan siluman burung kemarin malam untuk menjebak Tusu. Dan kini, siluman burung sedang merasuki tubuh Fuku untuk membalaskan dendam atas kematian salah satu siluman burung yang dibunuh oleh mereka. Tak lama kemudian, King Su datang ke sana dan melapor kalau Fuku tidak berada di kamar. Mengetahui hal itu, Tusu mengajak mereka untuk membuat skenario penjebakan. Setelah itu, Ling Duan yang dipinta oleh Tusu sedang membawa Fuku ke belakang gunung dengan alasan ia berhasil mengambil jimat yang ia pinta. Sesampainya di belakang gunung, Tusu
Ouyang dan Qingsu segera menyegel siluman tersebut agar keluar dari tubuh Fuku. Usaha mereka sebenarnya berhasil, namun sayang, siluman itu justru berpindah dan masuk ke dalam tubuh Ling Duan. Tusu dan Ouyang segera menyegelnya kembali, namun naas, siluman burung tidak mau keluar, dan ia akan berusaha membunuh Ling Duan. Ling Duan yang masih setengah sadar merasakan sakit di tubuhnya dan memohon untuk diselamatkan. Tentu saja Tusu tidak akan membunuhnya. Satu-satunya cara saat ini adalah menunggu matahari pagi muncul, karena itu adalah kelemahan bagi siluman. Sambil menunggu matahari pagi muncul, Ling Duan terus saja merintih kesakitan di tubuhnya dan memohon untuk segera diselamatkan. Singkatnya, matahari pagi pun telah tiba, dan siluman itu berhasil dimusnahkan. Ling Duan yang tak tahu berterima kasih justru marah kepada Tusu yang tidak segera menyelamatkannya dan membiarkannya merintih kesakitan selama semalaman. Namun bagaimanapun juga, Ling Duan sudah mengakui kalau ia merupakan dalang di balik celakanya murid baru kemarin dan Tusu akan melaporkan kepada kepala pendeta. Seketika Ling Duan menjadi sangat ketakutan dan memohon kepada mereka semua untuk tidak menceritakan masalah ini kepada kepala pendeta karena ia takut akan dikeluarkan dari perguruan. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan mengganggu Tusu. Mereka pun menjadi kasihan kepadanya. Tusu yang malas berurusan dengannya kali ini akan memaafkannya dan tidak menceritakan masalah tersebut kepada kepala pendeta. Ia bersama yang lainnya langsung pergi dari sana. Yang namanya jahat tetaplah jahat. Ling Duan hanya berpura-pura meminta belas kasihan, padahal yang sebenarnya ia tetap ingin balas dendam kepada Tusu dan tetap berencana mengeluarkan Tusu dari perguruan apapun caranya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ouyang berencana pergi turun gunung, yang dimana murid-murid di perguruan dilarang keras untuk turun gunung. Apabila hal itu masih dilakukan, mereka akan dikeluarkan dari perguruan. Tusu mencoba menghentikannya, namun Ouyang tetap bersikeras ingin turun gunung, karena hari itu bertepatan dengan hari meninggalnya kekasih yang ia cintai. Ia harus turun gunung untuk memberikan doa. Melihat hal itu, Tusu menjadi kasihan melihatnya. Ia pun akan menemaninya turun gunung melewati jalur tikus. Ia tahu jalur tersebut karena Tusu sejak kecil sudah tinggal di perguruan Kotayong. Singkatnya, Qingsu saat ini sedang bersama Zhao Lin. Ia bertanya mengenai seseorang yang bernama Yuxin. Zhao Lin berkata tidak ada murid yang bernama Yuxin. Waktu dulu, pendeta Ziyin pernah membawa seorang anak ke perguruan Kotayong. Namun, yang ia tahu, orang tersebut adalah Tusu, bukan Yuxin. Sesaat mereka tak sengaja melihat Tusu bersama Ouyang di pinggir danau, yang dimana Ouyang sedang memanjatkan doa untuk mendiang kekasihnya. Di sana Ouyang menceritakan masa lalunya, yang dimana pertemuan pertama dengan sang kekasih di saat ia mencoba menyelamatkan seorang wanita yang bernama Sun Fang dari serangan binatang buas. Setelah itu, luka-luka yang ia terima dirawat oleh Sun Fang. Mulai dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Namun di saat itu, ia harus pergi meninggalkan kekasihnya karena ia sedang menderita sebuah penyakit dan harus segera mencari obatnya. Setelah ia berhasil menyembuhkan penyakitnya, ia kembali untuk menemui Sun Fang. Namun sayang, pulau tempat tinggal Sun Fang telah hancur dan tenggelam bersamaan dengan seluruh warga di pulau itu. Tidak tahu apa penyebabnya, namun mulai saat itu juga ia sangat merasa bersedih karena kehilangan kekasih yang ia cintai. Di waktu bersamaan, pria bertopeng datang ke Kotayong untuk mencuri pedang iblis. Untungnya, Hong Yu
berhasil memukul mundur pria bertopeng yang membuat pria itu memilih pergi dari sana. 总算是来。 Hong Yu segera membunyikan lonceng tanda bahaya. Tusu yang mendengarkan lonceng tersebut hendak segera kembali. Namun di perjalanan, mereka dicegat oleh pasukan bertopeng. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Tak lama kemudian, Lan Sheng yang selesai bertugas datang ke sana dan membantu mereka melawan pasukan bertopeng.